Mana bagas tak? Operasi sampai tanggal 30. Tapi kira-kira ada surat-surat. Sejumlah pengendara sepeda motor memilih putar balik ketika operasi Zebra Otanaha yang digelar Satlantas Polresta Gorontalo Kota pada Senin 24 November 2025. Operasi tersebut dilakukan di Jalan Pangeran Hidayat atau biasa disebut dengan Jalan Dua Susun Kota Gorontalo sekitar pukul 10 WITA. Pantauan Tribun Gorontalo, seorang pengendara motor Beat bahkan menerobos barikade dan menabrak anggota kepolisian yang tengah menghentikannya. Selengkapnya informasi ini akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Gorontalo, rekan Jeffrey Potabuga. Silakan laporannya rekan Jeffrey. Baik rekan Nurma dan Tribuners dimanapun Anda berada, dapat kami laporkan bahwa operasi Zebra Otanaha yang digelar Satlantas Polresta Gorontalo Kota pada Senin 24 November 2025 terus menjadi perhatian publik. Razia dilaksanakan di Jalan Pangeran Hidayat atau Jalan Dua Susun JDS Kota Gorontalo ini berlangsung sejak pagi hingga menjelang siang dengan kondisi lalu lintas yang cukup padat. Banyak pengendara tampak memperlambat kendaraan sesaat sebelum memasuki titik pemeriksaan. Bahkan sebagian memilih memutar balik untuk menghindari razia. Dalam pelaksanaan operasi ini, tercatat puluhan kendaraan roda 2 diamankan karena berbagai pelanggaran, terutama pengendara yang tidak dilengkapi SIM dan STNK. Selain itu, masih banyak pengendara ditemukan tidak menggunakan helm, tidak memasang kaca spion, serta tidak melengkapi kendaraan sesuai standar keamanan berkendara. Salah satu kejadian yang menjadi sorotan dalam pelaksanaan operasi ini yaitu insiden ketika seorang pengendara motor Beat mencoba menerobos pemeriksaan hingga menabrak seorang petugas kepolisian yang sedang menghentikannya. Akibat kejadian tersebut, petugas mengalami cedera pada bagian tangan. Pengendara kemudian diamankan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Kasat Lantas Polresta Gorontalo Kota AKP Mutiara Puspitasari Hartono menyampaikan bahwa operasi Zebra Otanaha pada pekan awal dilakukan pendekatan preventif. Meski demikian, penilangan tetap diterapkan terutama untuk pelanggaran yang dianggap berpotensi membahayakan keselamatan berkendara maupun pengguna jalan lainnya. Menurut AKP Mutiara, masyarakat masih diberi ruang edukasi sebelum operasi masuk ke tahap represif penuh. Selain itu, Satlantas juga bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat, salah satunya melalui penayangan imbauan keselamatan berkendara di Videotron, serta berbagai bentuk penyuluhan publik lainnya. Upaya ini bertujuan agar masyarakat semakin meningkatkan kesadaran tertib berlalu lintas. Dalam pelaksanaan operasi tahun ini terdapat 11 jenis pelanggaran yang menjadi sasaran utama. Di antaranya penggunaan handphone saat berkendara, kendaraan yang melebihi dimensi dan kapasitas muatan, serta kelengkapan administrasi kendaraan. Untuk Kota Gorontalo sendiri ada 6 titik rawan kecelakaan yang menjadi pusat pengawasan. Pasti lokasi tersebut sebelumnya ditentukan berdasarkan evaluasi kecelakaan lalu lintas 3 bulan terakhir dan hingga kini masih dalam tahap audit ulang. Sebanyak 31 personel diterjunkan dalam pelaksanaan operasi ini. Mereka terdiri dari anggota Satlantas, Provos, serta anggota Biro Operasi. Selama pelaksanaan razia, petugas terlihat memberikan pengarahan langsung kepada pengendara sebelum diperbolehkan melanjutkan perjalanan. Operasi Zebra Otanaha ini berlangsung serentak di wilayah Provinsi Gorontalo sejak 17 November hingga 30 November 2025. Seiring berjalannya operasi, angka pelanggaran diperkirakan masih akan bertambah. Seiring intensitas razia dan pemeriksaan di berbagai titik pengawasan. Hingga pukul 11:30 waktu Indonesia tadi tercatat sudah 31 kendaraan roda 2 berhasil diamankan. Namun diperkirakan data pelanggaran tersebut diperbarui dan petugas masih mengimbau masyarakat agar mematuhi aturan berlalu lintas serta melengkapi dokumen dan perangkat keselamatan sebelum berkendara, khususnya untuk kendaraan roda 2 yang mendominasi penggunaan jalan di Kota Gorontalo. Baik, demikian saya Jeffrey Potabuga, reporter Tribun Gorontalo, kembali ke studio. Pelanggaran tetap didominasi tidak memakai helm, kemudian untuk surat-surat kelengkapannya juga masyarakat belum lengkap.
Berarti untuk awal ini yang masih diutamakan itu preventif dengan preventif. Ya, baik untuk awal ini kami tetap mengutamakan giat preemptif dengan preventif, yaitu sosialisasi kepada masyarakat selama 1 minggu pertama. Kemudian untuk 1 minggu berikutnya baru kami akan tingkatkan untuk tindakan represifnya. Siap, Ibu. Untuk pendekatan humanis ini bentuknya seperti apa kira-kira? Untuk bentuk humanis ini, untuk terutama kita dalam tahap sosialisasi itu sendiri, kami akan bekerja sama dengan Pemda untuk penayangan videotron masalah sosialisasi supaya masyarakat juga lebih mengetahui untuk kapan dimulai, kapan selesainya, dan apa saja kelengkapannya. Kemudian untuk masyarakat juga tidak serta-merta kami berikan tilang. Kita lihat juga untuk dia jenis pelanggarannya seperti apa. Kita utamakan untuk awal-awalnya adalah peneguran dulu terhadap masyarakat. Tadi sempat ada yang mencoba untuk menghindari petugas, itu seperti apa? Kalau untuk menghindari petugas, setiap operasi pasti kita sudah sering mendengar masalah itu. Tapi kami kan sudah menghimbau 50 meter sebelum terjadinya atau lokasi pemeriksaan itu kami berikan papan. Memang masyarakat biasa yang menghindari itu pasti yang tidak lengkap. Mana bagas nak? Operasi sampai tanggal 30. Habis itu ada surat-surat. Ini terkait lah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.